Akhirnya datang juga motor impian kedua gue. Apa itu? Kita lihat. Sound, cek sound. Ini. Gue udah cek. Matiin dulu ya, kita maghrib, matiin dulu aja. Oke, thank you ya Om. Gue puas banget dengan Moto Brats, oke? Alhamdulillah. Ya. Oke, karena udah malam, kita besok mau coba Satmori, gimana feel ridingnya, experience-nya, dan torsinya. Karena ini 450, tapi 11-11 sih sama Rebel. Karena ada tuh yang komen, Om cobain dong CLC, motornya enak tuh suaranya. Kita coba besok. Motornya oke, approve. Suaranya approve, tapi feel ridingnya kita coba besok. Oke, tungguin terus. Oke, setelah kemarin nyampe ini motor, gua hari ini mau first impression. Ya, yang deket-deket aja dulu karena jam mau makan siang sembari ngopi-ngopi di Jakarta aja. Kemarin kan gua udah nyoba tuh si Bella. Bella tuh siapa sih? Rebel. Nah, sekarang nama motor gua adalah Celica. Yang si Celica ini gua akan mau jalan-jalan, tapi tipis-tipis aja dulu. Mungkin nextnya akan ada video touring jauhnya, tapi kita nggak tahu kemana. Yang sekarang adalah gue cuma sebenarnya bukan komparasi sih, karena ya sebenarnya apple to apple sih, tapi gue mau lihat riding positionnya enakan mana sih. Itu yang akan jadi anak emas gue, itu yang akan jadi LC gue. Tungguin first impression gue, gimana torsinya, gimana liuk-liuknya. Stangnya flat bar nih, gue nggak tahu nih senyaman apa. Oke, kita jalan. Oke teman touring, kali ini gua lagi nyoba CLC 450, motor yang gua tunggu-tunggu sih sebenarnya nih. Gila. Lebih smooth. Wih. Jadi ini tuh lebih smooth, koplingnya lebih enak. Tapi gue butuh penyesuaian nih kayaknya nih. Penyesuaiannya adalah front gearnya ini nih yang gue harus bikin penyesuaian. Karena ininya terlalu ke depan banget. Beda sama Rebel. Rebel tuh dia lurus ini ya kaki gearnya. Tapi lebih smooth sih. Mungkin karena motor baru kali ya. Lebih smooth. Terus perpindahan giginya juga smooth, koplingnya juga enak. Nah, jedaknya nggak terlalu kayak Rebel. Terus, nah di sini yang paling beda nih, ininya nih, spionnya nih handbar gini nih spionnya nih. Spionnya handbar. Terus, so far sih sama ya, tapi nggak tahu kenapa suaranya gue lebih denger aja suaranya nih. Suaranya lebih denger aja gue nih. Oh, kalau lu ganti gigi di kopling lu tuh berasa jedek gini. Gue nggak tahu ya, apakah karakternya kayak gini? Mungkin iya kali ya. Tapi berasa torsinya sih 11-11 sih, 11-12 sama Rebel. Tapi emang riding positionnya itu dia flat bar. Tapi flat barnya itu ada risernya itu masuk ke lebih dekat ke pengemudi. Nah jadi flat barnya itu dia miring, tapi dia flat bar. Wah ini sih gua nggak tahu ya, jalan jauh tuh enak apa enggak ya. Soalnya biasa gua agak naik, terus sekarang tuh flat bar gini. Tapi ini motor enak sih. Oke, kita coba macet-macetan. Lampu merah macetan ya. Oke, ini macet. Ih, enak cuy, ternyata ngurutnya, nyeliuk-liuknya lumayan enak.
Nah ini kan dia ini monoshock ya, beda sama Rebel yang dual shock. Nah menurut gue bantingannya itu lebih empuk nih, lebih empuk. Jadi pantat gue nggak berasa sakit ya, gitu kan. Nah tapi yang paling gue concern adalah di sini itu flat barnya ini, karena gue kayaknya agak sedikit maju ke depan. Tangan gue agak sedikit ngegapainya tuh agak effort, karena biasa gue pakai Rebel. Yang Rebel juga ada stangnya kan udah diganti tuh Rebel tuh. Nah jadi, nah kayak gini nih kayak gini nih gue agak effort nih. Coba ya kita masuk nih, nyelip ini, ngikutin si Jaka. Wih enak. Masuk lagi Jack. Mantap. Wah rem depannya oke juga nih. Oh rem depannya 4P ternyata dia. Udah dibekalin 4P, mereknya Jejuan kalau nggak salah. Belakangnya masih 2P. Jadi lebih rigid aja sih. Nah kan, lebih tuh. Oh pada saat lu gigi rendah, hentakannya tuh sebenarnya sama sih. Emang mungkin berarti karakternya si motor ini tuh kayak gini ya. Karakter motor ya maklum lah, norak ya kan, baru punya motor 500 cc, nggak tahu karakter mesinnya kayak gimana. Berarti sama kayak Rebel. Waduh, speed bump tadi tuh kan. Nah, speed bump itu gue nggak merasa keras di CLC ini, nggak kayak si Rebel tuh sakit tuh kalau begitu tuh. Gue nggak ngerti sih kenapa, tapi ini kayaknya si monoshock nih. Monoshock tuh menurut gue lebih enak sih harusnya. Iya nih, kalau begini nih macet nih. Wah, tapi nggak senyaman Rebel kalau macet di bawah. Rebel tuh masih enak kalau macet-macetan. Kalau ini bawahnya pengen ngegas aja nih gue. Wah, ntar yang lain makin ketinggalan ini gue touring pakai beginian. Nah emang sih ini sebenarnya riding position gue numpuk tuh di pantat banget, di pinggul ini gue numpuknya karena kaki gue terlalu ke depan. Nah ini yang paling gue suka nih, tangkinya nih. Ini tangkinya gede banget, ini tangkinya nih. Beda nih tangkinya sama kayak Rebel. Rebel tuh tangkinya menurut gue tuh kecil. Nah gue nggak tahu nih berapa liter. Nah ntar kita isi bensin nih, dapat 2 bensin 2 bar. Nah FYI gue baru ngangkat motor ini tuh di kilometer 3290-an, 3300 lah, 3294. Nah sekarang 3299. Jadi emang di motor udah hampir setahun, tapi 3000. Mungkin pemiliknya dulu tuh masih kayak buat San Morian aja sih. Kalau gue akan gue siksa ini motor. Setuju gak sih kalau lu punya motor, apa buat digarasin doang, apa buat San Moria? Ternyata lebih enak ini. Nih kita coba speed bump ya. Wah lebih enak ini. Ini lebih halus, smooth. Lebih enak ini karena shocknya itu pas banget di bawah jok gitu kan, dia ngayunnya. Kalau si Rebel itu di kanan kiri, jadi kayak di pantat gitu kan, sakit. Tapi ini lebih enak ini sih menurut gue. Tapi sekali lagi ya, ini motor Cina cuy. Cina sudah bisa membuat motor seperti ini. Dia ada versi lightnya ya 250 cc. Tapi dia kalau 250 cc itu nggak di bar end ininya, spionnya adanya di kuping, dia di kuping. Dan menurut gue dimensinya ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Coba kita tarik ya. Suaranya di kuping berisik. Suaranya tuh bikin gak ngantuk ya. Kedengeran suaranya.
Wah, travel ini gua, oh karena satu lagi gua ngebuka ini tuh dia traveling buat ngebeloknya itu lumayan gede nih, dia nih lumayan jauh jangkauannya karena kayak kemarin itu ganti flag, ganti stang ya, jadi gua nggak tahu radius putarnya, tapi yang ini radius putarnya kayaknya lebih lebar tadi gua perasain. Gue nggak tahu kalau jalan jauh ini ridingnya akan kayak gimana, tapi ini kan baru berapa menit ya, jadi ya masih nyaman-nyaman aja sih gue, masih nyaman-nyaman aja. Nah kalau kaki ya, ngomongin kaki ya di sini ya, gue tuh agak sedikit nggak yang cetok kayak Rebel, dia agak sedikit ngeslip juga. Tapi menurut gue ini karena gue penyesuaian aja sih, gue belum pernah pakai motor yang front gear gini, jadi gue kayak lucu aja sih. Tapi ini gue lebih jinjit sih, pakai beginian tuh lebih jinjit karena nih lebih tinggi dari Rebel, duduknya lebih tinggi, tapi pantatnya tuh dia lebih nyaman dari Rebel. Gue nggak tahu, pantatnya itu lebih nyaman. Rebel itu keras dia, tapi ini tuh empuk, ini tuh empuk, gua akuin ini empuk. Kalau Rebel tuh keras dan nopangnya tuh sakit. Kalau ini nopangnya tuh kayak lebih kecil depannya, tapi belakangnya lebar. Kalau Rebel tuh belakangnya dari depan udah agak lebar. Tapi ini dimaju mundurin sih gua aman sih. Nah, aman gua pakai kaki dimaju mundurin. Awas. Gila. Nih speed bump. Enak emang ini bantingannya. Enak. Ini enak. Gue nggak tahu ya, apakah ini buat San Morian aja apa buat jalan jauh ya. Ini kalau lu bilang maju, dia tuh gue udah turunin gas, dia masih ngeglonyor itu. Dia hentakannya tuh hentakannya tuh. Oh, apa karena pakai belt ya? Jadi hentakannya tuh ini banget. Nah, berarti gue takut nih kalau gue jedakin belt nih, takutnya beltnya getas cuy. Oke, nih kita mau isi bensin karena kemarin kita dikasih 2 bar doang karena kita muter-muter Jakarta. Kita harus isi full dan tangki ini tuh berkapasitas 12 liter ternyata. Di atas kertas 12 liter berarti nggak beda jauh 1 liter sama si Rebel. Nah, kita coba isi bensin dulu ya. Isi bensinnya apa ya ini kita ya? 8 liter tuh berarti kalau total kapasitasnya ada 12 liter, berarti ini masih ada 4 liter tadi. Oke, setelah isi bensin nih kita mau muter-muterin lagi Jakarta. Kita sembari nyari coffee shop dan makan. Nah, setelah sekian menit berkendara, kayaknya panasnya itu nggak terlalu panas ya menurut gua ya, karena radiatornya itu gede banget, beda sama Rebel yang cimit. Ini radiatornya gede banget, panjang ke belakang, ke bawah gitu kan. Nah, tapi pada saat lu tadi kayak gue isi bensin tadi, pada saat gue nginjekin kaki berhenti, nah panasnya itu ada di ujung knalpot ini. Jadi ujung knalpot ini tuh dia besi dia tuh. Nah, dia panas karena gue nggak bisa agak kejauhan karena nggak nyampe kaki gue, jadi kayak mepet sama si knalpot. Nah, mepet sama knalpot ini yang bikin panas. Makanya gue kayaknya nggak bisa pakai celana yang tipis nih, celana jeans kayaknya harusnya nih. Nah, terus kalau Rebel itu kan gue kayak apa ya, itu enteng pertama, yang kedua nggak terlalu lebar. Nah, gue kayak pakai ginian tuh kayak merasa terintimidasi nih sama motor ini nih. Mungkin
karena emang belum penyesuaian kali ya, belum penyesuaian, jadi gua kayak agak kaget nih. Beda banget riding position, beda banget handling, beda banget gitu kan. Serem pun beda banget, dia tuh karena 4P jadi berasa banget bedanya gitu kan, langsung kick gitu. Nah, jadi kalau buat macet-macetan emang lebih capek nih. Kayaknya gue merasa terzolimi sama motor ini nih. Motornya gede banget cuy, menurut gue ya, motornya gede banget. Tapi balik lagi, kalau kata Inuan, mau kekurangannya 1001, kalau lu suka ini motor ya lu akan terima dengan kekurangan itu. Jadi gue mencoba untuk bersahabat dengan motor ini. Takan mesinnya sih yang karena pakai belt gue baru ngeh. Nah, beltnya tuh nggak berisik sih, karena ketutup sama suara motornya. Suara motornya tuh menggelegar juga sih, agak di kuping tuh agak kedengeran. Nah, tapi kayaknya gue nggak boleh entak-entak deh, takutnya baru pakai berapa ribu kilo nih beltnya udah kayak ini nih. Oke, kemarin gua ngangkat motor ini itu di sekitar 120-an. Nah, 120-an tuh gue dapat apa aja sih? Gue dapat crash bar, gue dapat skid plate, gue dapat ada PPF-nya juga gitu kan. Nah, terus gua ini di tahun 2024 ya, ini motor belum ada setahun. Nah, barunya itu sekitar 140-an deh kalau nggak salah. 130 something, 140-an. Yang menurut gue 120-an ya masih untung 20 juta, tapi ya oke lah. Lu dapat crash bar, lu dapat skid plate, lu dapat PPF gitu, sama dapat apa lagi ya? Sama dapat motornya sih yang jelas. Nah, gue kemarin tuh nunggu kalau beli baru tuh 3 bulan. Gue nggak ngerti kenapa orang bilang itu 3 bulan, si dealer itu masalah STNK. Jadi gue nggak sabaran kan gue orangnya. Jadi yang ada aja. Ya menurut gue secondnya sih masih mulus sih ini. Karena gue udah 2 kali beli di Motobrats. Yang pertama nggak kecewa, yang kedua kita coba nih kayak gimana mesinnya. Yang penting mesin sih, kalau mesinnya aman, semuanya oke ya. Nah, gue bisa lepas tangan gak ya? Wah, bisa, motornya ngurut nih. Wah, foam nih motor nih foam nih. Motornya ngurut, coba kita lepas tangan lagi. Wah, enak cuy, motornya enak motornya. Coba kita begini. Oh, masih bisa begini. Masih bisa begini masih bisa ternyata motornya. Masih enak. Jangan yang ini Jack, depan aja Jack. Ini nggak boleh putar balik Jack, kita nggak boleh tuh. Guys, nggak boleh guys, ini tuh nggak boleh sebenarnya. Paling gedek gua ngeliat orang terbalik di situ. Nih, lu apa susahnya sih jalan lagi sekitar 300 meter, lu putar balik di sini nih. Nih, lu putar balik sama aja nih, gede nih cuy. Nggak akan mengurangi aktivitas lu cuy. Tuh, sini putar baliknya. Nah. Wow. Udah enak nih motornya nih. Emang harus penyesuaian nih. Tapi klaksonnya masih cimit. Masih cimit klaksonnya. Kita udah sampai, tadi muter-muter Jakarta sampai kita ke Sensi, kita ke Gatsu juga, Bundaran HI, kita ke tempat istirahat, kopi, dan nanti makan siang. Nah, first impression gue adalah
lumayan enak nih motor, tapi ya effortnya adalah stangnya agak lebar karena flat bar. Nah, tapi yang gue suka dari motor ini adalah desainnya. Desainnya itu dia bulat-bulat. Dari lampunya itu dia bulat kayak Daymaker, terus dia ada handbarnya juga. Jalunya tuh dia tuh di jalu ya, di handbar gitu. Jadi dia bulat juga kanan kiri. Ya pokoknya ini serba bulat dan dia berisi banget mesinnya. Rongga, nggak ada rongga sedikit pun. Dan satu lagi dia tuh monoshock, tuh lebih enak banget. Ada speed trap, ada speed bump, tuh lumayan enak banget tadi tuh ridingnya. Terus pertanyaannya muncul, nyesel nggak sih lo beli motor ini? Ya belum lah, karena baru 1 hari ya kan, kita belum jalan jauh. Ridingnya kayak gimana, karena ini gue masih penyesuaian sama flat barnya ini nih. Flat barnya ini masih kayak apa ya, gue belum pernah nih, baru pertama kali pakai flat bar kayak begini. Agak nunduk gue, karena kan insim gue kan gak terlalu panjang, jadi gue kayak agak nunduk. Nah nggak tahu nih ketahanannya bisa kan nih, karena kita kalau riding tuh 8 jam nonstop. Tapi kayak kemarin juga gue beli Rebel itu kayak ngeluh, tapi ternyata asik gitu, enak gitu. Nah makanya gue mau nyoba nanti jalan entah ke Mojokerto atau ke 360 Jawa gitu, kita lihat aja nanti. Oke, kayaknya udah cukup deh untuk first impression motor si CLC 450 ini. Sekarang kita ngopi dulu. Tempatnya di mana? Kita ngopi di Jakarta Coffee House. Alamatnya di Wahid Hasim. Dia ada banyak nih, ada di Wahid Hasim, di Alam Sutra yang blend in sama si Atoi, terus ada di Jasindo, Jasara Harja, terus sama di Cipete. Cipete itu pionir pertama kali. Nah, jadi kalau lu mau ngopi, lu mau ngapa-ngapain, ya lu nggak usah ragu lah dengan kopi ini. Di sini tuh selain di Wahid Hasim tuh di bawah ini ada di atas. Tadi jualan makanan juga. Nah, makanan di WH sama di Alsut tuh enak-enak. Lu harus cobain kesini makan siang atau makan malam, itu ada paket-paket dinernya. Jangan lupa lu mampir ke Jakarta Coffee House. Oke, sekian dulu dari first impression gua. Semoga motor ini awet, semoga motor ini aman, nyaman, tentram, dan bisa runut kembali. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ANZ Aventurin. ANZ Aventurin, melaju.